Di ayai apapun itu pasti curhatnya sama nenek ya. Ya ayai. Apa ayai kangenin dari nenek? Kalau Nek dulu bisa ngobrol sama Ayeng, selalu dengerin Ayeng. Ini suka ngasih masukan nggak? Harusnya gini ya. Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya, balik lagi sama teteh di sini sama Kang Denny juga ya, Papi. Kita mengucapin buat subscriber kita semua yang ada di rumah ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, nggak berasa ya 30 hari kita menjalankan ibadah puasa ya, sampai kita akhirnya tiba di hari kemenangan. Bener. Ini hal yang sangat membahagiakan, tapi di sisi lain ini juga jadi hal yang apa ya? Yang bikin kita tuh sedih. Iya benar. Kenapa? Karena ini menjadi lebaran pertama tanpa papa dan mama. Iya benar banget. Jadi ini lebaran di saat keadaan lebaran lagi pandemi kayak gini, tidak bisa pada mudik mungkin gitu. Yang di rumah juga nggak bisa kumpul sama keluarga juga, dan kita juga lebaran yang sangat berbeda karena ini lebaran pertama tanpa mama papa ya. Mama sama papa. Nah, biasanya tuh dulu tuh kita kalau lebaran hari pertama setelah sholat Id ngumpul di sini nih di kursi ini. Ya betul. Dan biasanya tinggal terima beres, semua dimanjain sama mama. Sampai detik lebaran terakhir kemarin mama dalam keadaan sakit pun tiap tahun lebaran kita jarang masak. Anak-anaknya, mantu-mantunya, karena semuanya udah disiapin sama mama. Giliran sekarang nggak ada mama, agak sedikit kalah kabut. Memang berasa banget ya sama mami. Tapi tidak mengurangi betul. Kita untuk bersyukur di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan hari ini kita mau ngumpul keluarga inti ya, keluarga inti. Jadi memang yang ada di keluar adik kakak, ponakan-ponakan mau ngumpul hari pertama di sini. Iya, karena tinggalnya juga sekitaran daerah Jakarta juga gitu di sini. Bareng adik kakak sama ponakan-ponakan aja di lebaran pertama ini. Betul. Yaudah kita tungguin aja, semoga mereka sebentar lagi kayaknya mau sampai. Anak-anak mana ya? Arsa Kak, mereka belum sungkem. Arsa kakak, teman-teman, kalau lebaran yang disukain kalian apa sih? Tapi kalau papi apa? Lebaran itu yang paling senengnya adalah ngumpul sama keluarga dan bisa bagi-bagi THR. Betul. Iya. Lebaran itu waktu anak-anak yang tunggu ya THR. Kakak sini sayang. Kakak Abi Arsya. Mana Arsya? Sini Arsya. Sini. Tadi. Sini sayang. Sini. Nah kakak ini pinter banget, alhamdulillah tahun ini puasanya full. Kakak dapat hadiah dari papi. Sini. Iya, ya Dede sendiri nggak seragaman karena nggak ada ini baju yang kayak gini yang buat anak-anaknya. Nah, ini kan hari Lebaran, kita mau sungkeman keluarga sebelum nanti kita akan sungkeman bareng sama keluarga besar. Papi sayang, maafin mami ya. Bila selama ini banyak sekali kekurangan sebagai seorang istri, banyak sekali kekecewaan, tapi dari hal apapun itu yang tidak sesuai dengan harapan papi, mami minta maaf. Mami bukan istri yang sempurna, tapi mami akan selalu berusaha semaksimal mami untuk jadi istri yang baik buat papi. Sama-sama saya. Dan ibu yang baik buat anak-anak. Mami mau menjadi istri yang sempurna, ibu yang baik, sahabat, teman, istri, papi yang luar biasa. Papi senang, bangga bisa didampingi sama mami, bisa menjalani semuanya. Papi juga minta maaf kalau tidak papi sama-sama. Terima kasih mama baik. Lebaran berikutnya. Sini kakak. Siapa yang mau Arsa dulu apa kakak Abi dulu? Abi. Oh kakak Abi dulu.
mami kesal ya. Iya, iya. Iya sayang. Mudah-mudahan mami selalu yang kakak jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, jadi anak yang disenangi banyak orang, jadi orang. Terus berusaha jadi yang terbaik. Ya, hilangkan malas. Oke. Kamu minta maaf kalau aku jangan. Apa jangan dipati? Jadi saya tuh sering marah sama kakak Abi karena dia kalau di kamar kadang kamarnya kosong, AC nyala, lampu nyala, terus blower nyala, wastafel nyala, semua pada nyala listriknya padahal Abinya lagi di luar. Nah saya tuh sering ngingetin kakak hidup coba lebih hemat gitu karena kita nggak terus-terusan seperti sekarang. Kalau kakak kebiasaan, nanti kalau dibiasain dengan yang baik, keluar kamar mati lampu akan lebih hebat. Sama-sama kakak, papi juga minta maaf kalau papi ada salah sama kakak. Kakak anak pertama, kakak akan jadi pemimpin di keluarga Jadi ini. minta maaf sama mami. Jadilah anak yang hebat, yang layak nanti kakak dianggap pemimpin sama adik-adik. Papi mami akan tua, kakak yang akan menjaga kita semua. Pada suatu hari nanti kakak yang akan jagain kita. Jadilah anak hebat, sebangga keluarga, dan kita yakin kakak bisa melindungi kamu karena kakak anak pertama di keluarga ini. Kakak jadi anak hebat ya sekarang, bangga bangsa. Enak kita kan itu. Sini, Arsha sekarang sama mami. Salim sama mami. Kakak sebelah sini. Mami, Nih, maafin Arsha ya. maafin aku ya. Kadang Arsha suka nakal, Karena aku suka nakal. tapi Tapi Arsha sayang sama mami. sayang sama mami. Iya. Sama-sama jadi anak yang pintar ya. Dede, kalau sama Dede pesennya makan yang banyak. Sama kalau lagi tidur mau pipis harus bangun ke kamar man. Ke Oke, kamar man. oke mami. Mami. Sayang. Aduh, aku sayang banget sama semuanya. Sama papi. Tapi Arsha minta maaf. aku minta maaf. Kalau ada kesempatan kemana-mana. Kalau Arsha Asya, suka Kak, pinjam HP papi, pinjam aku tadi. lupa naruhnya lagi. Lagi. Papi juga minta maaf kalau papi ada salah sama Arsha ya. Arsha jadi anak pinter, anak hebat, kayak sekarang ya. Nggak boleh berantem sama kakak. Terus Arsha harus mami yang banyak pinter ya. Maafin papi juga ya kalau ada salah sama Arsha. Terus suka marahin Arsha ya. Lihat biasa. Untuk papi. Maaf semuanya. Arsha minta maaf sama kakak Abi dulu sekarang. Sini kita berpeluk. Oh, kakak Abi dulu ke papi. Kakak. Saya berantem. Kak, Maafin Arsha ya. maafin aku ya. Kalau kakak, Arsha suka nakal sama kakak. Ini sekarang apa? Bilang sama Arsha. Maafin kakak juga ya. Dan lihat kalau Kakak suka iseng suka iseng. sama Arsha. Kakak sayang banget sama Arsha. Nggak bisa ini Arsa. Kakaknya. Kiss kakaknya. Oh ya Allah, ini kebahagiaanku yang luar biasa punya kamu. Semoga yang di sana yang belum bisa kumpul sama keluarga bisa segera bisa kumpul sama keluarga, bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Iya, Ya. dan sekarang Arsha. Oh, Nanti mau Pai, saudara. Nadine, Wa Andi, Wayani, semuanya datang ke sini atau Iwit atau Iki, Atan, semuanya mau pada datang ke sini. Kakak Adin semua. Sekarang kita tungguin, nanti kita kumpul-kumpul di sini ya. Oke. Yuk. Kita lihat udah datang belum? Yuk, let's go. Yuk.
Bang Andi udah pada datang. Ada Wak Andi kakak. Ada Wak Andi. Lihat tuh. Waalaikumsalam. Kita nggak ngumpul di ruang tengah aja, Pi. Iya, sini dulu. Sehat. Sehat, Abang. Nah, ini keluarga Bang Andi. Bang Andi ini pas banget kakak yang di atas aku ya. Nih Bang Andi, ada Teh Yani juga, istrinya Bang Andi. Ini anak-anak Bang Andi yang pertama ada Nadine. Terus ada Opai. Terus ada Oin. Nih mana Oin sini? Oin. Ini sahabatnya Ade Arsa. Siapa namanya? Celi. Ada ponakan Yani juga ikut nih. Tuh nih ada ponakan juga, siapa namanya saya? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi, Cika. Ayo, masuk di dalam, masuk di dalam. Ayo. Cicin, ada saudara Teteh juga yang lebaran di sini. Iya, nanti kita kumpul semua di sini. Nanti kita kumpul. Cicin. Wih, tadi aku udah lihat di CCTV udah banyak orang. Wah, udah datang lagi, ayo. Udah datang lagi. Kita kesini. Kumpul. Nih kloter berikutnya adik-adik pas banget di bawah papi ya. Aduh. Nah, sini. Oh. Wah. Nih adik-adik nih. Ini Wiwit. Ada Tante Wiwit, ada Mbak Wiwit. Silakan Tante masuk. Ayah. Yuk masuk di dalam aja, Ini yuk Wiwit ngumpul di pas dalam. banget di bawah aku. Ini Ata Aya yang kemarin viral ngomelin preman. Nanti kita bahas ya. Minta kita bahas ya. Ya, tuh ini Atan, Evan, Ratu, ini Kiki. Ini pas banget yang di bawahnya Wiwit. Ini Naila ya. Nasya. Ini Remon. Suaminya Kiki. Nah, ini jagoan aku nih. Farel, ini anaknya Wiwit. Ini si Bontot, si ganteng, kebanggaan keluarga. Yuk, masuk. Ayo naik. Yuk, kita masuk. Sengaja bajunya kita seragaman. Iya, ini Mami keren nih. Mami tuh, jadi guys, istriku ini kalau ngumpul-ngumpul dia pengen banget semuanya sama. Jadi dia tiap lebaran tuh selalu yang paling ribet ngurusin baju. Mami makasih ya, ini lucu banget tuh. Sama-sama Warnanya tuh kompak keren. Nah, teman-teman biasanya kalau lebaran, Iya. tradisi kita tuh awalnya tuh selalu sungkem. Sungkeman. Ya. Sungkeman. Biasanya dulu tuh kalau ini mama papa di sini ya, atau papa udah nggak ada pas ini rumah. Jadi ya, Bener. mama di sini dan keliling dari anak tertua, anak kedua bersama keluarganya masing-masing untuk sungkem, keliling semuanya. Sekarang karena mama udah nggak ada, Iya. mumpung Sekarang semuanya udah ngumpul, kita sungkeman tapi dari yang paling tua. yang paling tua. Jadi kakak pertama kita Bang Andi, terus nyusul semua ke adik-adik belakang. Ya, gitu ya. Iya, Kita iya, mulai iya, iya. sungkeman. Nah, ini kita maskernya nggak apa-apa, kita buka aja karena kita sudah swab antigen semuanya, betul. ya semuanya. Bang, maafin batin, maafin kalau gak ada salahnya. Kalau selama ini nggak suka bikin kesal. Sehat terus Bang Andi. Makasih Bang Andi ini yang kemarin nungguin gue Pas sakit. 2 minggu di rumah sakit. Makasih ya sayang. Ya nih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih buat semuanya, Teyani. Sehat-sehat terus Teyani ya. Ya, aku tuh berasa sangat berhutang banyak sama Bang Andi karena selama puasa kemarin Papi tuh selama 7 tahun tuh nggak pernah sakit ya Pi. Pas puasa kemarin Papi sakit agak lumayan lama dan selama pernikahan aku ngerasa mungkin ini sakit Papi kayaknya paling berat nih gitu ya. 2 minggu sakit karena aku ngurusin anak-anak di rumah. Papi dirawat di rumah sakit, kita juga nggak tahu keadaan di rumah sakit, takutnya gitu ya kalau sering bolak-balik ke rumah sakit kenapa-napa. Mak aku juga di rumah ngurusin anak. Bang Andi sih bilang Teteh di rumah aja ngurusin anak-anak, biar Denny sama Bang Andi aja. Bang Andi full nungguin suami di sana, ninggalin anak istrinya. Aku makasih banyak buat Bang Andi. Teteh hatur nuhun pisan hapunten ya tehnya sudah banyak menyita waktu Bang Andi untuk
keluarga aku gitu. Bang Andi nuhun pisan. Pisan Bang Andi nuhun. Iya, tata nuhun pisan ya. Oh, mau duluan deh, mau duluan. Sesatnya mau duluan. Pinter. Farel. Udah tadi. Maafin papi ya. Salim. Wah, maafin aku ya. Gitu. Di sini kita ngumpul. Nih iya, anak-anak pada duduk di bawah aja, orang tua sini. pada duduk di atas kursi. Bang di sini, Bang di sini. Nah, ya, alhamdulillah ada puput semua Den hari ini Den. Ya, alhamdulillah hari ini kita ngumpul. Jujur ya, ini adalah lebaran kita pertama tanpa mama. Papa yang juga udah lebih dulu ninggalin kita. Kita tuh dulu ada ritual kebiasaan habis sholat Id. Papa tuh pernah di sini nggak ya? Belum. Awal Karena sama rumah sekali enggak. sama sekali. Oh iya, mama ya pertama kali. Rumah ini selesai, papa udah berpulang karena lift juga belum sempat dicobain sama papa. Tapi papa tahu kita udah membuat rumah ini, papa udah seneng. Nah, berarti lebaran terakhir itu di Laguna ya, bareng sama papa sama mama. Terus kemudian papa nggak ada. Nah, biasanya kita mama di sini duduk, kita antri persis seperti tadi dari Bang Andri ke adik-adik semua sampai ponakan-ponakan, cucu-cucu mama untuk semuanya. Karena tadi yang bikin mama inget ini apa sih? Iya, mami lebaran ngerasa ini aja apa? Berbeda banget. Biasanya kita kan nggak pernah mikirin masak apa. Tiap lebaran selalu tinggal terima beres kesukaan anak-anak mama, semuanya selalu ada, udah disiapin gitu. Terus di tahun ini juga gitu, papi sempat sakit sampai 2 minggu. Mami ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu di rumah, tapi mami bersyukur banget dikelilingi saudara yang sangat peduli gitu, kayak Bang Andi, adik-adik semuanya. Bang Andi siap sedia nungguin papi di rumah sakit gitu, meskipun harus ninggalin keluarga. Saya Andi ikhlas, ridho gitu, suaminya nungguin adiknya, dan adik-adik yang lain juga perhatian. Kiki, Mbak Wiwi, Tante Ayah, semuanya gitu ya, pada gantian ngirim makanan apa segala macam. Nah, Kiki sama Wiwi tuh kemarin cepet video call waktu papi lagi sakit. Kiki kenapa nangis? Kiki ini sempet nangis. Kiki nangis. Sin ngasih video ke si Nata nangis. Wiwi kenapa sih? Kiki takut boleh kenapa-napa. Kalau Wiwi tadi selama sungkem juga Wiwi inget mama ya gitu. Kemarin waktu pas Bang Den di rumah sakit sempat video call nangis. Nangis baru bilang apa takut kayak gitu. Soalnya Bang Den dok banget gitu. Mungkin yang bikin Bang berpikir kenapa pada berpikirnya nggak bagus tuh, kalau gitu Bang Den kan drop, kondisinya tuh trombositnya drop,
karena terlihat kita sangat ini betul, deh, beda banget mukanya betul. celong gitu karena mungkin karena dan kayak kita nggak pernah ngelihat AA dalam kondisi seperti itu seperti kemarin. Jadi semuanya sangat khawatir gitu. Jadi udah alhamdulillah udah 7 tahun ini nggak pernah sakit sama sekali Iya. gitu ya. Nah kemarin tuh sempat ngerasain sampai drop banget. Bahkan awal-awalnya itu yang ngerasain gak enak waktu masih di rumah tuh. Di rumah udah otak ngerasa udah lagi pengen pingsan. Ini udah mulai blackout, udah mulai gelap. Langsung inisiatif. Biasanya emang kalau seperti itu kondisinya Bang Den itu cari minuman manis. Nah pada saat itu ingat di belakang TV ada madu, ada air putih di kamar. Seperti biasa langsung dengan sisa-sisa tenaga ngambil madu, tuangin air putih, langsung minum. Ngejoprak tuh di samping kasur, duduk bikin semuanya maksain, udah mulai lemas, udah mulai mau pingsan. Minum, lari ke kamar mandi karena baru bangun tidur, lari ngerayap, pipis buat nurunin celana ini langsung seret, sambil pipis ngambil telepon, diangkat di bawah, yang angkat Cel, ini Bang Den ke kamar mandi, gua mau pingsan. Udah semua lari dede segala macem. Kondisi di kamar mandi udah duduk gini nggak kuat, ngejoprak udah hampir pingsan. Baru ngerasain tuh mulai denger suara-suara. Ada dede, kenapa mami? Kenapa ini apa ini air apa? Papi kencing gitu. Bayangin sampai hampir sedrop itu udah bener-bener mau pingsan, tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan otak buat mikir ngapain gitu. Sampai akhirnya ini bisa nelpon, bisa minum gula dulu dari madu. Iya, mungkin orang-orang juga nggak pada tahu waktu itu sakit ya, karena kita juga nggak share informasi yang terlalu gimana gitu di media ya. Tapi orang pada ngeh juga karena di acara-acara yang biasa Papi isi di TV itu Papi tahu-tahu nggak ada gitu, sakit gitu. Dan Mami beberapa kali jelasin di Instastory Mami gitu ya. Yang bikin Mami ngerasa bersalah tuh di saat Papi sakit, Mami nggak bisa ada di sisi Papi gitu, karena pertimbangan ada beberapa kerjaan yang mesti diselesaikan di sini. Terus Anak-anak juga puasa, gitu. Iya, biar kebijakan rumah sakit juga tidak boleh gitu. Ada bahkan ada keluarga yang nungguin. Kalaupun misalkan ada satu tuh nggak boleh ganti-ganti, harus itu aja gitu. Karena sekarang rumah sakit menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk semua pasien yang nungguin rawat inap gitu, protokol kesehatan segala macam. Iya, dan di saat kemarin trombosit mulai drop, kena DBD, udah akhirnya mulai pulih sampai akhirnya bisa syuting lagi ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya, adik-adik buat doa, makanan, ya lapor ke Kiki lagi pengen bakso Malang dibawain ke Wiwit, Tayani bikinin bayam. Semua Ata Ayah, Om Dede, terima kasih semuanya Wiwit dan Mami bersyukur, Mami kayak nangis tuh lebaran itu karena bahagia gitu, bahagia, sedih dan bahagia. Sedih merasakan lebaran tanpa Mama untuk saat ini, dan Mami bahagia akhirnya Mami bisa kumpul sama Papi gitu. Kita di Papi sehat lebaran ini itu sangat bahagia. kalau Dede apa deh yang dikangenin Dek? Ini lebaran pertama kita tanpa Mama. Lebaran pertama tanpa Mama biasanya kalau ada Mama pasti bawa ini ya, ayam gitu, gulai. Terus juga Mama kadang suka nanya, jadi kok nggak buka di rumah gitu. Kadang beberapa seminggu sekali tuh biasanya ke sana, tapi sekarang tuh jarang banget ada yang chat. Kangen banget sama Mama. Semoga Mama di sana sebenarnya tempat yang terbaik dari Allah. Teh, apa sih Teh yang kebayang? Sama Bang itu juga. Terus juga biasanya kan kalau mau lebaran beliin baju buat orang tua. Sekarang belinya buat Mama doang gitu, buat Mama ini juga. Biasanya tuh tiap tahun tuh beliin buat
mamanya sama buat mama ini. Awe apa yang dikangen Wek, sekarang? Iya nih. Kalau lebaran biasanya mama kan masak ya dari mama semua. Biasanya kan kata yang duluan datang dari Bandung kan dulu tinggalnya di Bandung ya. Berapa hari itu udah nyampe di Bandung terus mama sering masak lagi. Biasanya dapat yang bantuin masak kalau kakak-kakak yang dari Bandung ya kan. Terus bawa ke sini biasanya. Masakan tuh harus buatan mama kan dulu ya. Iya. Kalau sekarang nggak ada ya. Itu pasti kangen ya. Nah kayak ini juga sempat nemenin mama di sebelum mama berangkat ke rumah sakit ya. Iya. Sempat mandiin dulu. Terakhir mama mandi itu sebelum ke rumah sakit itu tetap mandi. Sempat mandi juga seminggu ya pas mandinya nggak ada. Alhamdulillah sih sebelumnya kan nggak boleh Bang Andi karena tungguin anak-anak aja gitu kan anak-anak masih kecil-kecil. Pas terakhir nggak tahu mamanya mau nggak ada kata Bang Andi. Ya udah Mi tungguin mama aja ke rumah sakit boleh itu dibolehin udah alhamdulillah bisa nemenin mama gitu pas seminggu kemudian Alhamdulillah. tapi seneng banget udah sempet gitu bisa nemenin mama sampai ini. Andi yang dikangenin apa dari mama? Nah, di kamarnya banyak. Ini dan ada satu cucu yang biasanya jadi temen curhatnya mama. Kita tanya, Ayah gimana? Di Ayah apapun itu pasti curhatnya sama nenek ya. Ya Ayah. Apa Ayah kangenin dari nenek? Ayo dulu apa cerita ke nenek ya? Sampai cerita kalau deketin Kalau kalau punya punya pacar, pacar apa gitu. segala macam ceritanya ke nenek bukan ke mamanya ya. Dimarahin papi. Dimarahin papi, dimarahin mami. Ayah. Ayah. Apa sih sayang yang lagi kangen dari nenek? Apa nih? Kangen ngobrol. Kalau ini dulu bisa ngobrol sama Ayah, kalau dengerin Ayah, ini suka ngasih masukan nggak? Harusnya gini ya, jangan nih nggak boleh gini gitu ya. Terakhir apa tentang apa Ayah cerita sama Ayah? Ini kan. Owen sini saya. Coba Owen deket juga sama nenek. Pokoknya itu kak nenek yang deket banget sama cucu-cucunya. Dan kalau Oin ini cucu paling mirip sama nenek. Iya. Karena mukanya paling mirip mama ya. Oin, apa sih sayang yang dikangen kak nenek? Kangen jalan-jalan. Terakhir kemana coba ingat-ingat? Puncak ya. Ke puncak ke mall ya. Nah, nenek tuh sering banget ngajak main cucu-cucunya. Oin terakhir jalannya kemana? Ke mall apa kemana? Ke mall. Nenek kalau ngajak jalan bilangnya gimana? Ini juga deket banget sama nenek. Dari kecilnya nenek selalu ditemenin sama kakak Ratu. Apa yang paling dikangenin sama Ratu? Kangen apanya? Kangen ngobrol. Ya. Ngobrolnya biasa tentang apa sih kalau sama nenek? Tentang Anak-anak sekolah. anak-anak Mbak Wiwit ini termasuk cucu paling deket semuanya sama nenek. Karena Karena- Mbak Wiwit itu sibuk. Iya, dan mereka tinggal pagi deket. sering datang ke tempat Iya, Nek karena iya. tempat tinggal Mbak Iwi itu terdekat ke Nek. Betul. Gitu. Ya. Jadi tiap hari tuh mereka tuh kalau keluh kesah mereka apapun yang dirasakan mereka, Nek biasanya lebih tahu daripada mamanya, iya kan? Daripada Mbak Wiwit. Adin, coba Adin cerita saya apa yang ada tentang Nek Dia suka ngajak jalan-jalan. ngajak jalan-jalan, suka ngasih baju kayak Adin. Baju yang mana terakhir dikasih sama Nek inget nggak? Yang mana? Warna apa? Warna biru kayak jas gitu. Nek beliin sendiri gitu aja ke Adin. Ngasihnya bilangnya gimana? Adin ini buat Adin nih udah beliin gitu. Opai, apa yang dikangen dari ini? Kalau dulu kan dia main berangkat pagi ya tiap minggu Nemenin nenek ya? Tiap Iya. minggu nemenin nenek ya. Kalau ngobrol tentang apa sih Opai yang mana? banyak
Kami sering nginep sama kakak juga. Kakak yang dikangenin apa dari kakak? Kakak kalau paling kangen dari ini senyumnya nih, apa ketawa nih, senyumnya. Dia suka cerita kadang-kadang kok kakak masih kebayang-bayang yang senyumnya ketawanya kayaknya ngelekat banget gitu di pikiran kakak. Itu khas banget, nggak ada yang sama kayak next. Nasihatnya apa yang sering disampaikan ke anak? Yang rajin bolos sekolah biasanya. Pulang sekolah. Namun apa man yang dikangenin namanya? Banyak banget dulu. Nenek itu jauh lebih dari mertua. Udah kayak emak sendiri ngomongnya. Susah yang bilang. Kemarin kan dia sakit, biasanya kan mama suka ngobatin, bawa ke dokter. Kemarin pas sakit nggak ada mama, katanya berasa banget nggak ada mama, nggak ada yang ngusir katanya. Biasanya mama yang suka Sama yang bawa nemenin ke ya, lab. lab ngecek semua. Paling dia apa? Ya banyak. Kalau dibilang mah ya terutama buat ini anak-anak semua ponakan. Arsya nggak boleh. Sering-sering doain nenek ya. Jadi kalau sering-sering doain nenek kita nggak akan pernah lupa walaupun Serda sekarang masih kecil, Oin, Kakak Ratu, Evan, Mbak Atan sampai tua akan selalu ingat wajah nenek. Ya, doainnya tiap hari. Kalau sholat, doain nenek. Sekarang kita doain nenek ya bareng-bareng ya. Kita dengar tadi semua anak cucu punya cerita yang manis tentang ini. Itu menandakan memangnya dekat sama kita juga sayang banget sama ini. Tidak ada yang paling indah yang bisa kita sampaikan sekarang selain doa. Selain doa juga kita sebisa mungkin mampir, opai, kakak abi, semua anak-anak cucu Nek. Kalau nanti pulang sekolah, besok-besok, 2 bulan, 3 bulan ke depan, kalaupun sekedar mau mampir ke sana datang aja karena doain Nek langsung di sana. Nah sekarang karena kita lagi berkumpul, yuk sama-sama kita doain Nek sama kakek yang udah jadi orang tua terbaik buat kita, yang selalu memberikan nilai-nilai yang baik buat anak-anak dan cucu-cucunya. Sekarang kita berdoa ya Bang ya. Kita berdoa buat nenek, buat kakek almarhum dan almarhumah. Semoga kakek nenek diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Semoga nenek kakek dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Semoga nenek kakek juga selalu diberikan keberkahan jalan sana. Kami semua sayang mama, sayang bapak, selamanya. Apa ya? Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekarang makan yuk. Meskipun gak seenak masakan mama, tapi teteh udah masak sebisa teteh. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati rasa kangen sama mama ya, walaupun gak seenak masakan mama karena Enak lah kan mami juga ajarannya langsung. iya. Nah sebelum makan kita bagi-bagi THR. Oh dulu. iya, betul. Nah sini nih. Mood sedih. Paris. Sini mana tadi tas bang? Nah kebiasaan di Lebaran itu gue nyiapin THR mulai dari pecahan yang paling kecil 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000 sampai 100.000. Nah tahun ini ada uang baru yang 75.000. Udah pada punya belum? Yeay. Nih silakan satu-satu. Sini maju. Adiwati. Yeay, nih selamat Lebaran.
Kak Abi buat apa sih? Buat paling jajan pernah top up. Top apa? Lagi buat apa? Hah? Enggak. Opai buat apa? Atan buat apa? Buat top up. Yang gede mau nggak? Yang gede, nih. Sini yang gede dapat juga nih. Tuh. Susah loh dapetin yang ini nih. Tuh nih ate nih lengkap sini. Semuanya nih Wiwit dapat. Tuh. Makasih Bang. Ate. Makasih, Bang. Iya. Ah, yang ada buat Tata. Nih. Iya. Kasih Pak. Iya. Bang Andi. Mami. Nih. Aku dapat juga. Enggak, nih, Mami ntar dapat yang lebih banyak. Ini buat kameramen kita. Oh iya. Nah, ini buat remote. Ada si Cita ada nyiapin lagi belum Papa? Ada lagi, ntar bikin lagi. Tadi, Om Dede. Ini Om Dede. Tuh, wah, pagi. Dari Abang. THR. Oh, THR beda. THR mah udah transfer kan? Teteh menang, Tia menangnya. Banyak nggak? Banyak banget. Oh, kaget aja di transferin THR dari gua kaget. Itulah kegiatan lebaran kita di rumah biasanya ya, meskipun lebaran kali ini memang di luar seperti biasanya ya, karena ada yang berbeda itu tuh ya, tadi kita semua merindukan mama ini dan Papa Janda. Iya, terima kasih sudah ngikutin kegiatan Idul Fitri kita. Kami keluarga besar dari Cagur ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir